tugas buat wawancara salah satu UMKM di Kerawang, yaitu halaman rumah. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa ikutin proses wawancara kita ya. Bye. Sebelumnya makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Jadi di sini kenalin dulu ya. Oke. Kenalin, aku Nabila dari ya aku Pipi. Dan kita dari mahasiswa UBP ada tugas buat wawancarain orang yang punya UMKM. Nah, kita dapat info tuh katanya di ini halaman rumah, nama kafenya halaman rumah. Katanya tuh punya Mas siapa? Mas Hafiz. Nah, jadi kita mau nanya-nanya sedikit aja sih seputar UMKM yang lagi Mas jalanin ini. Nah, mungkin sejarah awal mula adanya kafe ini tuh kayak gimana? Oke. Nah, sebelumnya gue mau ngelurusin nih, bahwasannya ini bukan kafe ya, tapi ini gue bentuk halaman rumah itu sebagai warung makan malam gitu. Kenapa warung makan malam? Karena gue ini jam operasional itu jam 8 sampai jam 12. Kalau untuk sejarahnya singkat aja ya, singkatnya itu halaman rumah ini dibangun dan mulai beroperasi itu di tahun 2021 di bulan April, 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Awal mulanya gitu? Oke. Kesulitan apa gitu? Kesulitan ya? Jadi awalnya ini tuh halaman rumah gua bangun, gua bikin itu bareng mantan pacar itu konsepnya, jadi sering berbenturan konsep gitu. Jadi akhirnya kita lebih konsep ya jadilah seperti ini gitu. Nah, ini udah ngalamin beberapa pergantian konsep sih, setelah putus apalagi kan jadi konsep milik gua doang gitu. Terus kegiatan usahanya apa aja? Kegiatan usaha di sini gue cuma jual produk yang makan malam itu best sellernya ya, kalau ngomongin best seller itu ada di Taichan sama di chicken katsu sambal matahari, di dua itu. Kalau buat makanan tuh ada berapa menu? Untuk makanan ada 3 sub menu, ada katsu-katsuan, ada beef bowl gitu, satu lagi Taichan itu sendiri. Mau nanya lagi, cara memasarkannya gitu, strategi apa yang Mas ambil buat membangun bisnis ini biar lebih maju gitu? Kalau untuk metode pemasaran yang gue pakai karena ideologi gue pertemanan, jadi gue masih di lingkup pertemanan gitu. Jadi gue orang yang mengimani bahwasannya strategi mulut ke mulut itu masih lebih tajam dibanding advertising gitu. Cuma mungkin kedepannya gue akan mempelajari sih advertising ini sendiri. Jadi untuk saat ini masih mulut ke mulut kayak gitu aja. Untuk Instagram juga fungsinya cuma sebagai kontak person gue aja kayak gitu. Tapi ada kayak keinginan pengen masukin ke GrabFood, GoFood gitu? Kalau untuk itu udah. Untuk udah. itu udah. Jadi untuk online foodnya udah ada. Oh, udah ada. Udah ada, cuman lebih ke arah orang tuh datang ke sini. Tapi itu udah ada gitu di. Udah ada. Kayak punya sosial media selain Instagram gitu Mas, ada TikToknya, Facebooknya, atau WA bisnisnya atau kayak gimana? Oke. Kalau untuk itu ada WA bisnis sama Instagram aja. Kalau TikTok sih ada sering gini mbak, gue tuh dagang ngelakuin apa yang gue suka. Iya bener. Jadi, oke, dan itu ada kayak tahapnya masing-masing gitu, jadi ada bagian adminnya, bagian yang buat sosial medianya. Mas masih kelola sendiri? Masih kelola sendiri. Terus kalau untuk kan gue buka jam 8 malam nih, sebenarnya customer yang beli jam makan siang pun bisa, tapi itu gue sistemnya kayak pre-order gitu. Jadi gue buka jam 9 untuk order, jam makan siang gue antar. Nah itu gue lewat power buat itu WhatsApp grup ibu-ibu gitu. Mas juga nganterin sendiri? Iya. Belum ada inilah ya? Belum.
cabang gitu, Mas? Pengen nggak gitu buka cabang atau masih di sini aja? Kalau untuk keinginan ya, bukan cabang, gua nggak pengen karena Nah, beda nih. ya, Orang biasanya buka bisnis pengen banyak cabangnya, tapi Mas beda. ya kalau Gimana, untuk Mas? cabang gua nggak pengen karena gua pengennya autentik itu. Jadi keautentikan itu yang gua jaga. Kalau memang event itu gua biasanya sih kolaborasi sama teman. Misalnya ada event musik di mana ngajak halaman rumah buat ngerti di sana, gua berangkat kayak gitu. Lebih ke kolaborasi ke Terus kalau keuangannya apakah masih di handle sendiri atau udah pakai aplikasi? oh telepon itu keuangan gua pakai aplikasi namanya Kipa itu Pak. Kipa KIPA itu dari Pos Indonesia dia produknya gitu. Kenapa itu soalnya gratis nggak bayar bisa cuman beda sedikit gitu kan gitu. Nah itu di aplikasi itu kebetulan udah detail jadi kayak hari ini mingguan bulanan beberapa bulan itu ada, tapi gua double backup lagi sih, double cek lagi itu pakai ya gua sendiri pakai Excel gitu. Nah kalau untuk jumlah produknya gitu Mas, total dari si warung makan malam ini ada berapa? Jadi produk makanannya. Produk makan ya. Oke. Kalau untuk produk bentar. Kalau nggak salah 13 atau 14. 13. Iya. Masing-masing itu harganya start from berapa sampai berapa? Ya gitu. Iya gitu. Jadi gua mengkategorikan Kak Taichan ini paling murah karena gua ngebentuknya itu mulai dari 15.000 sampai 45.000. Taichan kalau untuk chicken katsu gua itu di harga 24 sampai 30. Itu udah infus sama nasi. Iya udah. Minum? Belum. Minum belum? Belum. Iya. Nah apa sih Mas keunikan dari kafe ini? Kafe, maaf bukan kafe. Warung. Oh tadi. Warung makan malam. Iya. Ya apa sih Mas yang bikin unik dari sini? Apakah kayak beli dua buy one get buy two get one atau kayak udah beli ini gitu misalnya paket nasi ayam katsu gitu udah plus minum atau gimana gitu Mas? Oke, Boleh kalau- nonton apa? Gitu. Keunikan ini gua dapat jawabannya dari riset gua sendiri ya. Gua menanyakan ke pengunjung gua yang datang nih. Nggak cuma satu dua, bahkan setiap orang yang datang gua tanya kenapa lu kesini gitu. Pertama ini gua bagi-bagi lagi nih. Ada yang datang ke sini karena pengen ketemu gua gitu. Bisa jadi. Pengen ketemu gua ya mungkin kangen ngobrol kan bisa. Iya. Buat apa personal branding gue mungkin orang di luar sana suka gitu. Yang kedua masakannya, jadi gue kangen sama masakan Taichan, bahkan sampai banyak pengunjung gue tuh kalau belum buka gue sampai harus beli Taichan di A, di B, di C, tapi gue pengennya Taichan dulu sampai ke sana. Terus kalau untuk tempat justru ini yang bikin gue jadi yang ketawa-tawa sendiri tuh gue makan di tempat dulu bukan tempatnya tapi masakannya dan orangnya gitu. Agak beda ya. Iya. Secara konsep biar lu bisa lihat gue cuma pakai meja kecil di sini nggak ada colokan listrik. Gue pengen orang datang ke sini makan ngobrol pulang kenyang dan senang gitu. Berasa kayak di rumah sendiri. Iya ya. gitu. Tapi pengen nggak Mas berinovasi kayak pengen lebih bagus lagi di dekor lagi kayak gitu. Nah, kalau untuk dekorasi gue cuma pengen menerapkan karena gue suka tanaman ya, tanaman aja. Terus gue suka warna hijau ya udah hijau aja, putih aja. Kalau untuk biar keren biar apa, nah ini space yang kecil gitu. Kalau mau dimacem-macemin kayaknya enggak. Tapi ada pikiran pengen kayak ya bukan pindah sih, kayak lebih pengen nyari tempat yang lebih luas lagi gitu. Oh itu ada. Gue kepikiran buat
berkepikiran target. Iya. Target gue itu buka di sebuah gudang yang besar gitu. Nah gue di situ berjualan di situ, kolaborasi dengan teman-teman pelaku bisnis yang lain kayak ada kopinya, ada kolektif seni rupanya kayak gitu. Jadi kayak food court ya? Ya, kalau lu datang ke Gudang Selatan pernah nggak? Di Enggak. Bandung, Gudang Enggak. Selatan, terus Jakarta itu ada pasar, apa namanya? Gue lupa pasar Santa. Pasar Santa. Kalau sekarang di Bandung ada Halway, itu kan bekas pasar, bekas gudang yang diciptain untuk market anak muda gitu. Gue pengen kayak gitu. Kalau untuk tempatnya udah ada, itu di Sandang itu bekas kompleks Sandang, perusahaan Sandang. Unik ya? Beda dari yang lain. Terus untuk mungkin dampak dari COVID ini tuh sama usaha ini tuh gimana? Oke, karena gua adalah pengusaha yang memulai karirnya di saat COVID ya. Nah, jadi ada perbandingan nih, kita tarik garis COVID dan ketika non COVID. Justru ketika COVID, halaman rumah ini tingginya itu lebih tinggi daripada ketika sebelum COVID. Kenapa? Karena halaman rumah ini jadi second choice lah. Kalau untuk tujuan orang nongkrong itu jadi second choice karena tempatnya di belakang, dia nggak yang di jalan, nggak yang rame musik tinggal atau apa ada lagi musik atau apa. Nah itu halaman rumah jadi second choice lah. Nah kalau untuk sekarang setelah COVID, nah itu jadi mungkin jadi choice yang ya pilihan keempat ketika di kafe mana rame bahkan gua nanya ke pengunjung kenapa kesini jam segini gitu, jam 10 malam, jam 11 malam. Ya kan gue disuruh cuma ngopi doang, makannya di sini. Nah gitu, makanya gue punya moto sejauh apapun kakimu melangkah halaman rumah tempat kamu kembali. Kayak gitu. Jadi untuk makan ya di sini. Mungkin agak sensitif ya mas. Iya. Tapi kalau boleh tahu ini mah ya. Boleh. Untuk omsetnya, setiap bulannya gitu. Per bulan ya. Kita mundur ke belakang di Januari itu sebelum gua libur sebulan, dulu gua libur sebulan belum lama. Jadi untuk Januari omset gua itu gua cek ya di barusan gua cek itu di 12 juta. 12 juta. Kalau untuk profitnya, kalau boleh tahu. Oke, kalau untuk bersih ya berarti ya. Iya. Bersih sekitar di angka 9-10 Mantap. bulan biasanya sih gitu. Kita kalau di Karawang lucunya gini mbak, kita kan geografisnya industri. Iya. Geografi industri itu uniknya gini, ketika tanggal muda itu masih kencang. Iya. Tanggal muda kencang, orang baru gajian apa. Nah, nanti udah di pertengahan bulan udah mulai turun. Tanggal tua apalagi nah. Saya itu mensiasatinya adalah dengan pertemanan. Ideologi gue kan gitu. Iya. Kalau temen datang ke sini itu nggak mikir oh gue tanggal berapa nih gue cuma mau ketemu doang, nih sama si pemiliknya apa mau bicara kita, makanya gue bisa menjaga omset gue jadi lebih tua. Betul ya. Pas mungkin udah ya pertanyaannya. Mungkin bisa kasih sedikit quotes buat orang yang nonton gitu, buat motivasi dia juga, buat Motivasi buat yang mau jualan kan ya. yang pengen mulai tapi takut gitu kan. Menurut gue opininya adalah ketika lu punya sebuah ide itu jangan diskusi terus tapi eksekusi. Ketika eksekusi nanti lu mulai ketemu PR-nya di mana, lu evaluasi. Jadi diskusi, eksekusi, evaluasi. Dan yang paling penting adalah manajemen keuangan itu harus jago. Jangan ketika lu lagi jaya lu nggak mikirin dampak ketika sepi bakal gimana. Lu
order itu. Harus segala sesuatu harus di manage berarti Di ya. manage kayak mbak-mbaknya nih. Ini manajemen ya. Masa aja. Gitu Ya. gitu. Ya mungkin cukup ya. Cukup. Mas makasih banyak atas waktunya gitu ya. Semoga sukses selalu, usahanya makin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MN21F akan mempresentasikan hasil kunjungan industrial pada UMKM halaman rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nurhayati Fadilah dan teman saya Pipi Nur Latifah. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pipi Nur Latifah. Berikut ada sejarah. Pemilik halaman rumah ini bernama Nur Muhammad Abdul Hafiz. Usaha ini berdiri pada tanggal 7 April 2021. Pemilik halaman rumah merupakan seorang seniman yang terjun pula pada dunia bisnis kuliner. Usaha yang konsep awalnya dimulai bersama mantan kekasihnya, hingga akhir saat ini berdiri sendiri dengan konsep yang dirancang sendiri oleh Mas Hafiz. Mas Hafiz menyatakan bahwa halaman rumah itu bukan kafe, melainkan hanya warung makan malam. Dengan alasan jam operasionalnya hanya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Halaman rumah, usaha ini merupakan usaha kuliner yang berdiri sejak tahun 2021. Artinya, usaha sudah berjalan selama 2 tahun. Halaman rumah ini didirikan oleh Mas Hafiz dan belum memiliki NIB. Usaha ini memiliki beberapa submenu yaitu katsu bowl, beef bowl, sate taichan. Menu bestsellernya adalah katsu dan sate taichan. Berikut ada kontak person halaman rumah dan sosial media halaman rumah yang bisa kalian hubungin. Berikut ada alamatnya di Jalan Perum Peruri, Blok B1, nomor 52, Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Halaman rumah ini pun tersedia di online food seperti GoFood dan GrabFood. Berikut ada daftar menu dari halaman rumah. Ini adalah menu bestsellernya. Yang pertama ada katsu sambal matah dan sate taichan. Berikut akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, di sini ada aspek keuangan. Halaman rumah ini menjual beberapa produk seperti katsu, beef bowl, dan sate taichan. Menu bestseller usaha ini adalah katsu dan sate taichan. Harganya pun bervariatif, mulai dari 15.000 sampai 44.000. Omset usaha ini di bulan Januari 2023 bisa mencapai 12 juta dan mendapatkan profit mencapai 9 juta. Akan tetapi, profit dan omset tersebut tidak stabil, tentunya ada naik dan turunnya. Kemudian yang mengelola keuangan halaman rumah ini adalah Mas Hafiznya sendiri dengan cara menggunakan aplikasi Kipa, tapi tetap di backup juga menggunakan Excel. Kemudian sistem pembayaran yang tersedia pada halaman rumah bisa menggunakan cash dan mobile banking. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh halaman rumah ini sudah cukup baik, namun harus lebih dikembangkan lagi, seperti di online-nya, seperti di TikTok, di Instagram, di WA-nya. Kemudian Mas Hafiz ini pun memakai ideologi pertemanan dengan sistem pemasaran dari mulut ke mulut. Masih menjadi andalan teknik promosi halaman rumah, tetapi pemilik akan terus belajar dalam mengembangkan pemasarannya. Uniknya, pemilik usaha ini tidak mau usahanya memiliki banyak cabang, karena Mas Hafiz sangat menjaga keautentikan dari halaman rumah itu sendiri. Berikut adalah cara memasarkan produk melalui sosial media, yaitu ada WhatsApp dan juga Instagramnya. Kemudian ada keunikan halaman rumah dan dampak pandemi COVID. Keunikan dari halaman rumah itu sendiri adalah pelanggan yang datang biasanya tidak hanya sekedar untuk membeli produk bestsellernya saja, melainkan untuk bertemu pemilik usaha ini, yaitu Mas Hafiz. Untuk hanya sekedar berbincang sambil menikmati menu andalannya, yaitu sate taichan. Dengan konsep yang benar-benar halaman rumah, warung makan malam ini pun terletak di halaman rumahnya, yang lokasinya lumayan cukup di pusat kota Karawang.
pada saat pandemi, halaman rumah ini malah terbilang cukup ramai penjualannya, walaupun dengan sistem delivery order, karena sering dijadikan second choice orang-orang. Mas Hafiz mempunyai moto, yaitu sejauh apapun kaki melangkah, halaman rumah tempatmu kembali. Selanjutnya, ada target usaha halaman rumah. Mas Hafiz memiliki target untuk pindah ke tempat usaha yang lebih luas dan strategis. Beliau ingin di tempat bekas gudang besar, kemauan berwirausaha dengan pelaku bisnis yang lain. Jadi ada pelaku usaha halaman rumah, menu bestsellernya menjual set taichan, pelaku usaha minuman, hingga pameran seni rupa. Contohnya Gudang Selatan di Bandung dan Pasar Santa yang ada di Jakarta. Berikut adalah dokumentasi dari kunjungan industrial kami pada halaman rumah. Baik, mungkin cukup sekian hasil kunjungan industrial kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.